Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Akara Logistik Indonesia Tbk dengan kode emitennya ALII. Untuk profil dari perusahaan ini, perseroan didirikan pada bulan Juli tahun 2019, yang mana perseroan dan perusahaan anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, transshipment, dan intermediate stockpile, yang mana untuk tambang batu bara. Nah, dalam menjalankan usahanya, perseroan dan perusahaan anak ini didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke ISP dan transshipment area. Perseroan mengakuisisi saham mayoritas PT Mahakam Coal Terminal sebesar 70% pada bulan September 2019, yang mana MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai ISP untuk mendukung kegiatan usaha perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. Nah, ISP perusahaan anak berfungsi sebagai titik perpindahan, pengelolaan, dan penumpukan muatan dari tongkang sungai ke stockpile, serta dari stockpile ke tongkang laut. Kemudian di sini bisa kita lihat kegiatan dari perusahaan ini. Di sini contohnya ada tongkang sandar untuk pemuatan batu bara, kemudian juga ada kapal tundanya. Di sini juga ada proses penarikan tongkang laut menuju FTU. Kemudian untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan oleh emiten ini sebanyak 3.165.160.000 lembar dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp5 per lembar dan harga pelaksanaannya di kisaran Rp268 hingga Rp278 per lembar. Maka nilai IPO yang akan didapat oleh emiten ini maksimal sebesar Rp879.914.480.000, yang mana penjamin emisi kali ini ada PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Kemudian kita lanjut untuk jadwal IPO. Masa penawaran awalnya yaitu 17 hingga 24 Januari, tanggal efektifnya di 31 Januari, masa penawaran umum 1 hingga 5 Februari, tanggal pencatahannya di 5 Februari, tanggal distribusi saham pada 6 Februari, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 7 Februari. Kemudian, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten ini secara rinci. 75% memberikan pinjaman kepada perusahaan anak yaitu MCT, di mana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund Pte Limited dan OCP Asia Fund 5 SF1 Pte Limited. Kemudian 20,6%-nya akan digunakan oleh perseroan untuk belanja modal atau CAPEX guna menunjang kegiatan usaha utama perseroan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai. Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja atau operational expenditure OPEX dalam rangka menunjang kegiatan operasional perseroan, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat, dan lainnya. Kemudian keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh emiten ini antara lain perseroan memiliki kontrak LOM jangka panjang dengan pelanggan utama. Kemudian perseroan memiliki kapal tunda tongkang dengan usia yang relatif muda. Perseroan memiliki jumlah armada kapal tunda dan tongkang yang besar dan terus bertambah. Kemudian lokasi ISP yang strategis untuk pengangkutan batu bara.
Perseroan juga memiliki teknologi untuk melakukan pengecekan mengenai status kapal secara online atau vessel tracking system. Kemudian juga jaminan pasokan bahan bakar yang berkesinambungan dan sistem logistik yang terintegrasi. Perseroan dan perusahaan anak memiliki tim manajemen yang berpengalaman di industri pengangkutan laut serta kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, K3, lingkungan, dan komunitas. Kemudian, untuk faktor-faktor risiko yang patut dicermati, antara lain, yang pertama itu ada risiko utama, risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batubara nasional. Untuk risiko usahanya itu ada risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama, kemudian risiko persaingan usaha, risiko fluktuasi dan perubahan harga batubara acuan Indonesia, ada risiko kondisi cuaca dan bencana alam, kemudian ada risiko volatilitas harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk risiko umumnya antara lain risiko kondisi perekonomian secara makro ataupun global, ada risiko fluktuasi tingkat suku bunga, kemudian ada risiko fluktuasi nilai mata uang asing, ada risiko kebijakan pemerintah serta perubahan-perubahannya, serta risiko tuntutan hukum dari mitra kerja dan masyarakat sekitar daerah operasional perseroan dan perusahaan anak. Adapun bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain ada risiko likuiditas saham, kemudian risiko harga saham yang dapat berfluktuasi, risiko kemampuan perseroan membayar dividen di masa depan itu akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja di masa depan, serta risiko penjualan saham di masa yang akan datang itu dapat mempengaruhi harga pasar saham perseroan. Kemudian di sini ada key financial highlights. Yang pertama ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Agustus 2023 current ratio berada di angka 84,64%. Debt to asset rasionya atau DAR itu tercatat 66,89%. Debt to equity rasionya tercatat 201,99%, DSCR-nya yaitu 1,01% dan ICR tercatat 2,25%. Adapun untuk key financial highlights yang kedua, di sini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Agustus 2023. Gross profit margin atau GPM tercatat 44,48%, net profit margin tercatat 25,06%, return on asset sebesar 8,95%, return on equity-nya 27,04%. Revenue mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 73,96%, yang juga diiringi oleh pertumbuhan gross profit-nya sebesar 102,08%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.